Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. MPR RI didesak untuk segera menggelar sidang istimewa. Kepada yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo di Jakarta, dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat kuasa dari Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli yang ditandatangani oleh Ketua Fahri Lubis dan juga Sekjen Damai Hari Lubis, maka dengan ini saya selaku Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA bermaksud menyampaikan hal-hal yang mendasar dalam hal urgensi perlunya sidang istimewa MPR RI, yaitu yang satu, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A yang berbunyi, Presiden dan atau Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Bahwa dari ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sangat jelas kewenangan MPR RI untuk dapat mengadakan sidang istimewa sehubungan dengan dugaan pelanggaran hukum dan juga perbuatan tercela dari Presiden RI Joko Widodo. Berhubungan dengan itu, fungsi DPR RI sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut. Kita menyadari bahwalah tidak berfungsi dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintah. Oleh karena itu, kami langsung sebagai rakyat yang tergabung dalam gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli tahun 1945 dan selaku pendampingan sebagai kuasa hukumnya dari mereka untuk menyampaikan aspirasi rakyat langsung ini. Adapun hal yang diduga pelanggaran hukum dan perbuatan tercela dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo yaitu sebagai berikut. Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang diduga pelanggaran hukumnya antara lain berlaku diskriminatif terhadap gerakan teroris dan juga separatis, yaitu gerakan bersenjata di Papua tidak pernah dianggap teroris dan dibasmi. Walaupun telah mengatakan kemerdekaan Papua, telah membunuh banyak rakyat, personil TNI dan Polri, telah mengibarkan bendera bintang kejuaranya di depan Istana Negara, bahkan telah ada presidennya. Sisi lain kontradiktifnya justru dari pihak aparat yang membunuh 6 laskar FPI hingga detik ini juga belum ada prosesnya yang signifikan untuk bisa diadili. Sementara dugaan kepada gerakan yang dianggap teroris Islam langsung dibasmi dan ditembak mati oleh pihak kepolisian tanpa ada proses pelumpuhannya agar dapat diinterogasi atau bahkan diadili. Seharusnya ada proses terhadap hal tersebut, bukan langsung ditembak mati sebagaimana yang terakhir terjadi di Mabes Polri oleh terduga teroris saudari Z seorang diri lone wolf di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Perlakuan diskriminatif kepada HRS tentang dugaan pelanggaran prokes berupa kerumunan yang dituduhkan dan bahkan kini telah diadili kepada HRS dan juga pengikutnya dari mantan pengurus FPI yang terjadi pada anak Presiden Saudara Gibran waktu kampanye di Solo dan juga Bobi Nasution di Medan, Ahok dan Raffi Ahmad, juga perayaan Imlek di daerah PIK, juga James Riyadi di tempat waterboomnya di Cikarang, bahkan Jokowi sendiri di NTT yang membagikan bingkisan. Hal tersebut jelas mengundang kerumunan dan juga melanggar prokes. Terbaru, dibandingkan dengan pernikahan Putri HRS dinyatakan kerumunan dan diperiksa bahkan diadili sebagai sebuah pelanggaran protokol kesehatan. Sementara untuk putri dari artis Anang Hermansyah dan juga YouTuber Atta Halilintar jelas mengundang kerumunan bahkan dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo sebagai saksi tapi tidak ada proses untuk hal tersebut. Yang ketiga, perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden RI
Joko Widodo adalah berupa perbuatan kebohongan, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang menjadi bebannya sebagai presiden. Perbuatan tercela ini sangat singkat oleh Nabi Muhammad SAW disebut perbuatan orang-orang munafik. Adapun perbuatan yang dimaksud adalah kebohongan, ingkar janji dan lalai amanah tersebut sebagaimana tergambar pada 66 janji kampanyenya, yaitu janji Jokowi JK besarkan Pertamina, kalahkan Petronas dalam 5 tahun. Kemudian Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. 3. Swasembada pangan. 4. Membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan. 5. Jokowi janji akan tetap belusukan bila jadi presiden. 6. Jokowi janji benahi kawasan Masjid Agung Banten. 7. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. 8. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. 9. Jokowi janji batasi bank asing. 10. Berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua. 11. Jokowi janji beri berapapun anggaran pendidikan. 12. Berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. 13. Jokowi janji hapus ujian nasional. 14. Membangun e-government, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-audit kurang dari 2 minggu. 15. Menerbitkan Perpres pemberantasan korupsi. 16. Pertumbuhan ekonomi 8%. 17. Meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara di wilayah Indonesia bagian timur. 18. Dana 1,4 miliar per desa setiap tahun. 19. Kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga dan perbaikan irigasi. 20. Membangun 100 sentra perikanan yang dilengkapi lemari berpendingin. 21. Membentuk bank khusus nelayan. 22. Menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengcover wilayah Indonesia. 23. Meningkatkan pemberian beasiswa. 24. Mengalihkan penggunaan BBM ke gas dalam waktu 3 tahun. 25. Jokowi janji sulap KJS KJP jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. 26. Tidak bagi-bagi kursi menteri ke pendukungnya. 27. Jokowi janji tidak berada di bawah bayangan Megawati. 28. Membenahi Jakarta. 29. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina. 30. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. 31. Mudah ditemui oleh warga Papua. 32. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program Raskin. Itu diantara dari 66 janji Joko Widodo.